Pesan Padre Pio hari ini 27 Agustus. Kerendahan hati adalah kebenaran. Kebenaran adalah kerendahan hati. Saudari-saudaraku terkasih, apa makna pesan Padre Pio hari ini tanggal 27 Agustus? Pesan ini mengandung kedalaman rohani yang besar. Kita bisa lihat dalam dua bagian. Yang pertama, kerendahan hati adalah kebenaran. Artinya, orang yang rendah hati hidup dalam kenyataan sebagaimana adanya. Ia sadar bahwa dirinya hanyalah ciptaan yang terbatas, lemah, dan penuh dosa. Tetapi dikasihi Allah. Ia tidak membesar-besarkan diri, tetapi juga tidak merendahkan diri secara palsu. Ia mengikuti kebenaran tentang siapa dirinya di hadapan Allah. Yang kedua, kebenaran adalah kerendahan hati. Kebenaran sejati tidak pernah berdiri di atas kesombongan. Orang yang sungguh mengenal kebenaran, yaitu Kristus sendiri, akan menemukan kerendahan hati. Dengan kata lain, kesombongan adalah kebohongan, karena seolah-olah kita bisa hidup tanpa Tuhan. Sementara kerendahan hati adalah kebenaran, karena mengakui segala sesuatu berasal dari Tuhan. Bagaimana kaitan pesan ini dengan kitab suci? Di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kristus adalah kebenaran, dan ia menunjukkan kebenaran itu dalam kerendahan hatinya, lahir dalam kesederhanaan, hidup dalam ketaatan, wafat dengan penyerahan diri total. Di dalam Filipi 2 ayat 6-8, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, dan seterusnya, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah kebenaran dan kerendahan hati yang bersatu dalam diri Kristus. Di dalam Yakobus 4 ayat 6, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Allah sendiri menegaskan bahwa hanya kerendahan hati yang sejalan dengan kebenaran ilahi. Saudari-saudaraku terkasih, mari kita renungkan, kita refleksikan pesan ini, dan mari kita bertanya pada diri kita. Apakah aku hidup dalam kebenaran dengan mengakui siapa diriku yang sebenarnya? Lemah, rapuh, tapi berharga di mata Allah. Apakah aku berani berkata jujur namun dengan kerendahan hati, tanpa meninggikan atau merendahkan diri secara berlebihan? Apakah aku menjadikan Kristus Sang kebenaran sebagai teladan kerendahan hati dalam hidupku? Kerendahan hati tidak sama dengan rendah diri, tetapi mengakui kenyataan diri secara benar. Tanpa Allah aku tidak bisa apa-apa, tetapi bersama Allah segalanya mungkin. Saudari-saudaraku terkasih, pesan hari ini sangat singkat. Saya ingin mengajak kita semua latihan kerendahan hati. Bisa kita mulai dari dalam keluarga. Ada 3 hal yang bisa kita mulai. Yang pertama, mendengarkan dengan sabar. Memberi ruang bagi pasangan, anak, atau anggota keluarga untuk berbicara tanpa cepat-cepat membantah atau merasa paling benar. Yang kedua, mengakui kesalahan, berani berkata, maaf, saya salah. Meskipun berat,
karena ini tanda kerendahan hati yang sejati. Yang ketiga, melayani tanpa pamrih. Misalnya menyiapkan makanan, membersihkan rumah, atau membantu pekerjaan orang lain tanpa menuntut ucapan terima kasih. Latihan kerendahan hati dalam pelayanan atau lingkungan sosial. Yang pertama, bekerja diam-diam. Lakukan kebaikan tanpa perlu diumumkan atau difoto. Biarlah hanya Tuhan yang tahu. Yang kedua, memberi kesempatan orang lain bersinar. Tidak selalu ingin tampil di depan, tetapi memberi ruang bagi orang lain untuk berkontribusi. Dan yang ketiga, menerima kritik dengan tenang. Melihat kritik bukan sebagai serangan, tetapi sebagai kesempatan untuk belajar. Latihan kerendahan hati dalam doa dan kehidupan rohani. Yang pertama, mengakui kelemahan di hadapan Tuhan. Doa sederhana, Tuhan, tanpa Engkau aku tidak bisa apa-apa. Yang kedua, tidak membandingkan diri dengan orang lain, baik dalam doa maupun pelayanan, karena Tuhan memanggil setiap orang dengan jalan masing-masing. Dan yang ketiga, syukur setiap hari. Mengucap syukur atas hal-hal kecil, misalnya nafas, makanan, keluarga, sebagai pengakuan bahwa semua berasal dari Tuhan. Saudari-saudaraku terkasih, mari kita latihan praktis harian. Yang pertama, sebelum tidur, tanyakan, hari ini adakah sikapku yang lebih mencari pujian daripada kemuliaan Tuhan? Yang kedua, lalu berdoa singkat, Yesus yang lembut dan rendah hati, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Kita bisa juga melakukan pemeriksaan batin tentang kerendahan hati. Yang pertama, apakah hari ini aku mengakui bahwa segala yang baik berasal dari Tuhan, bukan semata dari diriku sendiri? Apakah aku pernah mencari pujian, pengakuan, atau kehormatan manusia lebih daripada kemuliaan Tuhan? Yang ketiga, apakah aku rela mengakui kesalahan atau justru berusaha membela diri demi menjaga nama baik? Yang keempat, apakah aku melihat orang lain dengan hormat dan kasih atau merendahkan mereka dalam hati? Yang kelima, apakah aku sudah mengucap syukur atas karunia kecil yang Tuhan berikan hari ini? Semoga pesan Padre Pio yang hari ini sangat singkat mengenai kerendahan hati dan kebenaran menginspirasi kita semua. Salam Padre Pio. Doa penutup. Tuhan Yesus, Engkau yang lemah lembut dan rendah hati, ampunilah aku bila hari ini aku masih jatuh dalam kesombongan dan harga diri yang berlebihan. Ajarlah aku untuk hidup dalam kebenaran, mengakui kelemahanku dan bersyukur atas kasih-Mu. Jadikanlah hatiku sederhana, sehingga esok aku dapat semakin serupa dengan-Mu. Amin. Doa refleksi dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau adalah kebenaran sejati, dan Engkau menunjukkan kebenaran itu lewat kerendahan hati-Mu. Ajarlah aku untuk hidup rendah hati, menyadari siapa diriku yang rapuh, namun penuh kasih karunia-Mu. Jauhkanlah aku dari kesombongan yang menipu dan dari kerendahan hati yang palsu. Berilah aku hati yang sederhana, yang selalu mengandalkan Engkau.
dan dalam segala hal berkata, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.